Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-111. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak kemudian, maka selarak pintu itu pun telah diangkat. Ketika pintu dibuka, maka sebenarnya lah bahwa yang berdiri di belakang pintu itu adalah Sampurno. Seperti kemarin, maka Sampurno itu berpakaian lengkap dengan sebilah keris di punggungnya. Tetapi Manggada dan Laksono tidak bertanya lagi apakah Sampurno akan pergi ke upacara. Sambil tersenyum, Sampurno pun telah mempersilahkan Manggada dan Laksono masuk seperti kemarin pula. Maka pintu itu pun segera ditutup dan diselarak. Ketika mereka berjalan ke Serambi, Sampurno itu berkata, "Aku mempunyai seorang tamu. Nah, tentu kau ingat siapa anak muda itu. Apakah ia kawan kita bermain?" Bertanya Manggada. "Iya, umurnya setua aku," jawab Sampurno. Manggada mengerutkan dahinya, tetapi ia belum melihat anak muda itu. Baru kemudian ketika ia memasuki gandok, maka tiba-tiba saja Manggada menyapanya sambil tertawa. "Nah, ini tentu Wiseso. Aku tidak akan pernah melupakannya." Anak muda itu pun bangkit pula, dikerutkannya keningnya, sementara Sampurno bertanya, "Wiseso, apakah kau melupakannya?" Wiseso memandang Manggada dan Laksono berganti-ganti, sementara Sampurno berkata, "Yang seorang saja, yang lain memang seorang tamu. Kau tentu belum mengenalnya." "Manggada," desis Wiseso. "Ternyata kamu masih ingat juga," desis Sampurno. "Anak keras kepala itu," berkata Wiseso sambil tertawa. "Marilah, siapa yang seorang lagi?" "Laksono, sepupuku, ia datang berkunjung kemari," jawab Manggada. Ketika kemudian Manggada dan Laksono duduk, maka pembicaraan mereka pun menjadi riuh. Hanya Laksono sajalah yang sekali-sekali tersenyum dan tertawa. "Kenapa kau pulang?" bertanya Wiseso kemudian. "Aku menjadi rindu kepada kampung halaman. Demikian aku memasuki kampung halaman ini, maka terasa betapa sejuknya angin yang semilir lembut," jawab Manggada. Yang mendengarnya pun tertawa pula. Namun Sampurno berkata, "Tetapi setelah kau memasuki lorong-lorongnya, maka kau akan merasa betapa panasnya terik matahari di padukuhan ini." "Iya," jawab Manggada. "Tetapi pada suatu saat, padukuhan ini akan menjadi sejuk kembali." "Aku berharap demikian," jawab Sampurno. Namun dalam pada itu, Laksono sempat memperhatikan Wiseso. Ketika Sampurno dan Manggada membicarakan padukuhan itu, agaknya ia menjadi gelisah. Bahkan sama sekali tidak menyahut dan apalagi menanggapi.
Beberapa kali ia justru melemparkan pandangan matanya ke arah pintu serambi. Namun pembicaraan itu terhenti ketika Tantri membawa minuman keluar. Namun ia pun kemudian berkata sambil tersenyum, "Maaf Manggada, aku belum tahu kalau tamunya bertambah." Sambil tersenyum Manggada menyahut, "Aku sudah merasa cemas bahwa kami berdua tidak terhitung." Tantri tersenyum pula. Katanya, "Sabarlah Manggada, nanti aku buatkan buat kalian." "Terima kasih." Laksono lah yang menyahut. Tantri sempat memandang Laksono sekilas, namun kemudian gadis itu menundukkan wajahnya, meskipun senyumnya masih nampak tergayut di bibirnya. Wiseso memandang Laksono dengan dahi berkerut. Nampaknya ia kurang senang melihat sikap Laksono, apalagi ketika ia melihat Laksono yang memandang Tantri dengan tanpa berkedip. Namun sejenak kemudian Tantri itu pun telah beringsut dan kembali masuk ke ruang dalam. Sementara Sampurno berkata, "Aku belum mempersilahkan kau minum Wiseso. Kita menunggu sampai minuman buat Manggada dan Laksono dihidangkan." Wiseso mengangguk. Ia pun kemudian mencoba untuk tersenyum pula. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian Tantri telah datang lagi sambil membawa minuman buat Manggada dan Laksono. Bahkan kemudian Tantri itu sempat mempersilahkan. "Minumlah Manggada." "Terima kasih Tantri," jawab Manggada sambil mengangguk. Manggada pun kemudian berpaling kepada Laksono sambil berkata, "Nah, hanya aku yang dipersilahkan minum, kau tidak?" Laksono mengerutkan dahinya, namun Tantri dengan cepat berkata, "Tentu semuanya, silahkan." Manggada tertawa, sementara Sampurno berkata, "Kau masih seperti dahulu. Kau termasuk anak-anak yang paling ribut di masa remajamu. Tetapi meskipun umurmu beberapa tahun lebih muda dari aku, kau lebih senang bermain-main dengan anak-anak sebayaku daripada anak-anak sebayamu. Bukankah kau ingat Wiseso? Tetapi meskipun Manggada termasuk yang paling kecil di antara kita, tetapi ia benar-benar anak yang paling bandel." "Iya, aku ingat," jawab Wiseso pendek. Namun Sampurno itu berkata selanjutnya, "Meskipun demikian, Manggada tidak pernah berani melawan Tantri. Meskipun Tantri perempuan, tetapi ia senang berkelahi di masa remaja kecilnya." "Bohong," sahut Tantri. "Bukankah di sini banyak saksi?" jawab Sampurno. Sudah, potong Tantri. Sampurno yang tertawa itu berkata selanjutnya, "Tetapi Manggada tetap bandel dan nakal sampai dewasanya. Jika tidak, maka ia tidak akan menyatakan niatnya bekerja sama dengan ayah." "Ah, itu adalah kewajiban bagiku, bagi anak-anak muda padukuhan ini. Bukankah begitu Wiseso?" Manggada justru bertanya. "Iya," jawab Wiseso asal saja. Tetapi Sampurno terkejut sambil mengerutkan dahinya. Ia pun bertanya, "Apakah kau juga akan melakukannya? Sebagaimana Manggada dan Laksono, sepupunya itu?" Wiseso baru mulai berpikir. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Maksudmu?" "Manggada dan Laksono telah menyatakan diri dengan sukarela akan membantu ayah mengatasi kemelut yang terjadi di padukuhan ini. Maksudku, persoalan yang menyangkut Wiro Sabet dan Suro Gentong." Wiseso terkejut. Apa yang akan dilakukan oleh Manggada dan Laksono? "Tentu saja kita belum mempunyai rencana apa-apa. Tetapi kesediaannya membantu ayah telah sangat membesarkan hati ayah.
bahwa masih ada anak-anak muda yang bersedia melakukan tugas-tugas mulia bagi kampung halamannya. Wiseso mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu Tantri mempersilahkan sekali lagi. Nah, silahkan, minumlah. Aku akan membantu ibu di dapur. Terima kasih, Laksono lagi yang menyahut. Sepeninggal Tantri, maka Sampurno telah mulai mengenang lagi masa kanak-kanak mereka yang riang dan ceria. Sambil berangan-angan ia berkata, "Kita tidak pernah takut bermain di halaman, di kebun, atau bahkan di perapatan-perapatan, siang atau malam, apalagi saat bulan terang." Namun suaranya pun merendah. Sekarang, anak-anak itu sama sekali tidak berkesempatan lagi, setidak-tidaknya untuk sementara. Hanya untuk sementara, berkata Manggada kemudian. Mudah-mudahan suasana seperti ini segera berakhir. Maksudmu? Tiba-tiba Wiseso bertanya. Sampurnolah yang menjawab. Maksud Manggada, kita akan segera menghentikan tingkah laku Wiro Sabet dan Suro Gentong. Wiseso menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah memperingatkan Sampurno bahwa yang dilakukan Ki Jogoboyo itu sia-sia. Wiro Sabet dan Suro Gentong bukan orang kebanyakan, apalagi setelah ia bekerja sama dengan Ki Sopo Aruh. Jadi maksudmu, suasana seperti ini akan dibiarkan berkepanjangan?" bertanya Sampurno. Lalu katanya, "Wiseso, ayah adalah seorang bebahu padukuhan. Bagaimanapun juga, ia harus berbuat sesuatu bagi kebaikan padukuhan ini sesuai dengan tugasnya." Tetapi Ki Jogoboyo hanya sendiri, Sampurno. Kau lihat, apakah Ki Bekel dan para bebahu juga mendukung kesetiaan Ki Jogoboyo dalam tugasnya? Bertanya Wiseso. Jadi menurut pendapatmu, kita biarkan saja padukuhan ini menjadi sesepi kuburan seperti sekarang ini? Tentu tidak, jawab Wiseso. Aku sudah mengusulkan dan barangkali sudah langsung aku sampaikan kepada Ki Jogoboyo bahwa kita harus berani melihat kenyataan. Kita harus berani mendengarkan apa yang sebenarnya dimaui oleh Wiro Sabet dan Suro Gentong. Jika kita dapat memenuhinya, maka persoalannya akan segera dapat diselesaikan. Memang satu pikiran yang baik, jawab Sampurno. Tetapi seperti yang dikatakan oleh ayah, bahwa dengan demikian, maka kita akan mengorbankan seisi padukuhan ini. Ah, aku kira tidak, Sampurno. Memang mungkin kita harus memberikan pengorbanan, tetapi sepanjang pengorbanan itu wajar, maka kita tidak mempunyai pilihan lagi. Yang sulit adalah ukuran kewajaran itu, berkata Sampurno. Kita belum pernah mencobanya, berkata Wiseso. Sampurno mengangguk-angguk. Katanya, memang masuk akal, tetapi sudah tentu melalui pembicaraan yang panjang dan tentu tawar-menawar. Untuk melakukan hal itu, kita memerlukan orang yang berani melakukannya. Sementara orang-orang padukuhan ini merasa bahwa melihat keduanya dari kejauhan saja sudah dianggap satu bencana. Mungkin Ki Jogoboyo dapat melakukannya, berkata Wiseso. Seandainya ayah ingin mencobanya, apakah kau bersedia bertemu dan berbicara dengan Wiro Sabet, Wiseso? Wajah Wiseso itu tiba-tiba menjadi tegang. Katanya, kenapa harus aku? Bukankah itu tugas Ki Jogoboyo? Mungkin itu termasuk tugas ayah, tetapi tentu ada perantara yang membuat hubungan untuk melakukan satu pembicaraan. Kenapa tidak kau saja, Sampurno? Aku anak Jogoboyo itu, sebaiknya memang orang lain, jawab Sampurno.
Tiba-tiba Manggadalah yang menyahut. Aku bersedia berbicara dengan Paman Wirosabet. Kau? Wajah Wiseso menjadi tegang kembali. Ya, aku memang sudah menyatakan kesediaanku untuk membantu Ki Jogoboyo. Apa salahnya? Bertanya Manggada. Wiseso memandang Manggada dan Sampurno berganti-ganti. Dengan nada berat ia pun berkata, "Kita tidak sedang bermain-main seperti dahulu, Manggada. Kita tidak sedang bermain soyang atau bermain ular naga. Juga tidak gobak sodor ataupun permainan yang lain. Kalau kau dahulu dikenal sebagai anak yang bandel dan keras kepala dalam bermain, akibatnya akan jauh berbeda jika kau menjadi keras kepala seperti sekarang ini." Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Hal ini aku lakukan karena aku ingin menyumbangkan sesuatu bagi kampung halaman ini, Wiseso. Tata kehidupan di padukuhan ini harus segera berubah. Dorongan itulah yang memaksa aku untuk bersedia melakukan tugas ini jika Ki Jogoboyo sependapat dan membebankannya kepadaku. Nampaknya setelah kau pulang dari rantau, kau ingin disebut sebagai pahlawan di sini," berkata Wiseso selanjutnya. "Ketahuilah bahwa seorang yang melihat Wirosabet dan Surogentong adalah pertanda bahwa orang itu akan mengalami bencana. Mungkin datangnya dari kedua orang itu, atau dari pengikut mereka, atau dari Ki Sopo Aruh." Tetapi Manggada tertawa. Katanya, "Berita itu terlalu dibesar-besarkan atau sengaja dilontarkan oleh para pengikut Paman Wirosabet dan Surogentong. Kau memang keras kepala, tetapi jika kemudian batok kepalamu yang keras itu akan berlubang oleh tongkat Wirosabet, adalah salahmu sendiri," geram Wiseso. "Aku telah bertemu dan berbicara dengan Paman Wirosabet. Aku baru saja memanjat pohon manggis dan duet di halaman rumahnya, justru ditunggui oleh Paman Wirosabet sendiri." "Omong kosong!" Wiseso hampir berteriak. "Kenapa harus berbohong? Tetapi jika kau tidak percaya, bertanyalah kepada Ki Resodono dan tetangga yang rumahnya berseberangan dengan rumah Paman Wirosabet." Wajah Wiseso menjadi tegang, sementara Manggada bercerita tentang pertemuannya dengan Wirosabet kemarin dan pagi hari itu. "Ternyata aku dapat berbicara dengan Paman Wirosabet seperti biasa. Bahkan Paman Wirosabet tidak berkeberatan aku memanjat pohon manggis dan duetnya." "Aku tidak percaya," potong Wiseso. Tetapi Sampurno yang menyahut, "Aku percaya. Sejak kecil Manggada tidak suka berbohong. Justru karena ia keras kepala. Nanti kita akan berbicara dengan ayah." "Di mana Ki Jogoboyo sekarang?" bertanya Manggada. "Ayah baru keluar sebentar. Mungkin menemui beberapa bebahu padukuhan. Ayah banyak bercerita tentang kesediaanmu membantunya kepada orang-orang padukuhan ini," berkata Sampurno. Dengan nada datar Wiseso berkata, "Memang sekarang kesempatan anak-anak muda padukuhan Gemawang untuk menjadi pahlawan. Tetapi juga sekarang anak-anak muda yang sombong itu akan dijerat oleh kesombongannya sendiri." Manggada mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Wiseso pun berkata, "Baiklah, aku akan minta diri. Namun aku masih ingin memperingatkan Manggada. Kita kawan bermain sejak kanak-kanak. Karena itu, aku tidak ingin melihat Manggada akan digilas oleh sikap keras kepalanya yang tanpa perhitungan sama sekali itu. Bahkan kini ia tidak saja bengal dan keras kepala, tetapi juga sombong." "Ah, jangan begitu Wiseso," sahut Manggada. "Kita sudah lama tidak bertemu. Sebaiknya kita bicarakan saja hal-hal yang baik." "Aku bermaksud baik Manggada. Sebelum kau terjerumus, aku ingin kau bergeser surut."
Aku akan memikirkannya, jawab Manggada. Demikianlah, maka Wiseso itu pun minta diri. Sampurno, Manggada dan Laksono pun bangkit pula dan mengantarnya. Mereka turun dari Serambi. "Di mana Tantri? Aku akan minta diri," berkata Wiseso itu. "Oh," Sampurno melangkah kembali. "Aku akan memanggilnya." Sejenak kemudian Tantri itu pun telah keluar bersama Sampurno. Dengan nada tinggi Wiseso itu pun berkata, "Sudahlah Tantri, aku hanya singgah saja. Besok aku akan singgah lagi. Besok aku akan membawa bibit kemuning. Bukankah yang kau tanyakan bibit pohon kemuning, bukan bibit pohon pacar?" "Iya, kemuning," jawab Tantri. "Terima kasih sebelumnya." Sampurno, Manggada dan Laksono mengantar Wiseso sampai ke pintu Sekedeng. Sampurno mengangkat selarak pintu dan membukanya. Bertiga mereka memperhatikan Wiseso yang melangkah menuju ke pintu regol halaman. Ketika ia keluar dari regol, maka nampak ia ragu-ragu. Kemudian kepalanya menjenguk ke kanan dan ke kiri. Baru kemudian Wiseso turun ke jalan, dan sambil menutup pintu regol maka Wiseso itu pun pergi. Sambil menutup pintu Sekedeng dan menyelaraknya, Sampurno berkata, "Ia sering datang kemari." "Oh," Manggada mengangguk-angguk. Sementara itu, Sampurno pun berkata selanjutnya, "Nampaknya ia mulai tertarik kepada Tantri yang menjadi dewasa, tetapi nampaknya ia tidak senang kepadamu." "Kenapa?" bertanya Manggada. "Kau dekat dengan Tantri sejak remaja kecil, meskipun kau jugalah yang paling sering berkelahi dengan Tantri." Manggada tertawa, katanya, "Hahaha, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu kami masih kanak-kanak. Yang kami pikirkan tidak ada lain kecuali permainan yang kadang-kadang memang menimbulkan pertengkaran. Tetapi bukankah Tantri juga sering berkelahi dengan Wiseso? Bahkan sungguh-sungguh berkelahi," jawab Sampurno. "Tetapi Wiseso waktu itu masih sering menangis dan melapor kepada orang tuanya. Jika orang tuanya ikut campur, maka Tantri dan kita semuanya berlari menghambur meninggalkan lapangan permainan." Mereka pun tertawa serentak. Laksono yang tidak melihat masa kecil itu ikut tersenyum-senyum. Meskipun ia baru saja berkenalan dengan Wiseso, namun kesannya memang kurang menyenangkan. Ketika mereka sampai ke pintu Serambi, ternyata Tantri masih berdiri di belakang pintu. Sampurno yang melihat Tantri itu berdiri termangu-mangu berkata, "Wiseso akan lebih sering datang kemari, Tantri." "Untuk apa? Ia tidak berani membantu ayah," jawab Tantri. "Wiseso datang memang tidak untuk ayah," jawab Sampurno. "Lalu apa?" bertanya Tantri. "Ia datang untuk menemuimu," jawab Sampurno. "Untuk apa?" bertanya Tantri. "Ah, kau bukan gadis kecil yang bertingkah seperti laki-laki lagi. Kau sekarang sudah gadis dewasa. Nah, Wiseso sudah lupa masa-masa kau menggigitnya sampai telinganya berdarah, menangis meraung-raung. Kemudian orang tuanya datang sambil marah-marah," berkata Sampurno sambil tertawa. "Kalau aku sudah dewasa, lalu apa maunya?" bertanya Tantri. "Tidak apa-apa. Sebenarnya ia menjadi ketakutan ketika seseorang memberitahukan bahwa Wiro Sabet memasuki padukuhan ini. Ia lari masuk dan singgah di rumah ini." "Nah,
Bukankah ia tidak mencari aku? Sahut Tantri. Tetapi bukankah seperti parang bermata dua, kesana menggores, kemari menggores pula. Wiseso bersembunyi sekaligus datang menemuimu, berkata Sampurno sambil tertawa pula. Ah, sudah. Besok jika ia datang, aku tidak mau membuat minuman buatnya, berkata Tantri. Tiba-tiba saja Laksono memotong. Gigit saja telinganya sekali lagi, Tantri. Sampurno dan Manggada tertawa serentak. Tantri sendiri mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tertawa sambil menjawab, aku akan menggigit hidungnya. Keempatnya tertawa berkepanjangan. Manggada sempat berangan-angan mengenang masa kecilnya. Tantri saat itu memang nakal sekali. Ia senang berkelahi seperti anak laki-laki, memanjat dan tingkah laku anak laki-laki yang lain. Namun kemudian Sampurno pun mempersilahkan mereka untuk duduk di serambi sambil berkata, kita minum lagi, atau barangkali di dapur ada makanan, biarlah Tantri mengambilnya. Demikianlah, mereka pun duduk lagi di serambi. Tantri memang mengambil beberapa potong makanan di dapur. Ternyata ibunya masih mempunyai beberapa bungkus hawuk-hawuk dan nogosari. Ketika kemudian Tantri kembali ke dapur untuk membantu ibunya, maka Sampurno itu pun berkata, aku akan berkata kepada ayah, apakah ayah bersedia berbicara dengan Wiro Sabet dan Suro Gentong? Barangkali akan terdapat satu persetujuan yang memungkinkan mengurangi, atau bahkan jika mungkin, mengatasi ketegangan di Padukuhan Gemawang ini. Aku akan menjadi perantara, berkata Manggada. Aku akan menemui Paman Wiro Sabet. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ia datang lagi ke Padukuhan ini. Karena jika bukan ia yang datang, kita tidak dapat menemukan tempat tinggalnya. Sampurno mengangguk-angguk. Katanya, iya, memang sulit untuk mencari tempat tinggalnya. Hal ini memang pernah disampaikan kepada ayah. Tetapi waktu itu, ayah kurang memperhatikan, karena menurut ayah, kemungkinan penyelesaian dengan cara itu kecil sekali. Ayah menganggap bahwa Wiro Sabet dan Suro Gentong tidak akan dapat diajak berbicara. Aku akan mencoba. Besok, lusa dan hari-hari berikutnya, aku akan datang ke rumah Paman Wiro Sabet. Demikianlah, keduanya masih berbicara agak panjang tentang rencana itu, sambil menunggu Ki Joko Boyo pulang. Baru setelah mereka menghabiskan semangkuk minuman dan beberapa bungkus makanan, Ki Joko Boyo itu datang. Bahkan Ki Joko Boyo itu langsung duduk di serambi bersama-sama dengan anak-anak muda itu. Sebelum Manggada dan Laksono bercerita tentang pertemuannya dengan Wiro Sabet, Ki Joko Boyo itu berkata, aku mendengar bahwa kalian telah bertemu dan berbicara dengan Wiro Sabet. Ya Ki Joko Boyo, jawab Manggada. Kami bertemu dengan Paman Wiro Sabet di rumahnya. Tetapi dari siapa Ki Joko Boyo mengetahui bahwa kami telah bertemu dan berbicara dengan Paman Wiro Sabet? Aku bertemu dengan Ki Resodono. Ialah yang bercerita kepadaku bahwa kalian berdua telah melakukan sesuatu yang menurut Ki Resodono tidak masuk akal. Apakah Ki Joko Boyo pergi ke rumah Paman Reso? Bertanya Manggada pula. Tidak, jawab Ki Joko Boyo. Aku bertemu dengan Ki Reso di jalan ketika Ki Resodono sedang pergi ke rumahmu. Ke rumahku? Bertanya Manggada dengan heran. Iya,
Ki Resodono ingin memberitahukan kepada ayahmu bahwa kau baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Menurut Ki Reso, ia tidak sampai hati untuk tetap berdiam diri. Jika terjadi sesuatu atas kalian berdua, maka Ki Resodono akan ikut merasa bersalah. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Sambil mengangguk-angguk, Manggada itu pun berkata, Ki Reso bermaksud baik, tetapi Paman Resodono tidak tahu maksudku yang sebenarnya. Meskipun aku sudah mengatakan, aku berniat menunjukkan kepada Paman Resodono bahwa Paman Wirosabet bukan hantu di padukuhan ini. Ki Jogo Boyo tersenyum. Katanya, ia akan mendapat penjelasan dari ayahmu. Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Yang kemudian berbicara adalah Sampurno. Ia menyampaikan pendapat Wiseso untuk mencoba berbicara dengan Wirosabet dan Suro Gendong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.